Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Taman Zainur Nisa. Nah, ini teman-teman, kita ada beberapa bulan ya, kita ada vakum, tidak mengupload video dan tidak menunjukkan kegiatan kita di kebun. Nah, sekarang hari ini, alhamdulillah kita sudah bisa kembali lagi untuk menata kebun kita yang memang semrawut, karena memang kondisi keadaan kami yang sangat sibuk ya teman-teman mengurus pembangunan rumah kami, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa tampil lagi untuk menunjukkan kegiatan kami di kebun Taman Zainur Nisa ini. Oke teman-teman, kegiatan hari ini apa saja ya, dan bagaimana keadaan kebun kami yang baru, ikuti terus video kami di Taman Zainur Nisa. Nah, sekarang kita lagi proses penyiraman ya teman-teman. Seperti biasanya di pagi hari kita mulai menyiram-nyiram tanaman karena sekitar 2 hari tidak ada turun hujan di sini. Jadi kita mulai menyiram tanaman, dan hari ini seperti biasanya juga yang dilakukan kalau orang-orang berkebun ya, menanam. Dan hari ini kita mau menanam tanaman terong. Ini terong jumbo warna hijau, seperti ini buahnya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah berbuah yang untuk kedua kalinya, jadi sudah tidak terlalu besar dan buahnya lumayan banyak dalam satu pohon. Ukurannya besar. Dan ini adalah benihnya, keturunan kedua ya dari benih yang saya beli. Yang ini. Dan ini terong jumbo ungu mungkin ya. Karena saya main sebar saja begitu, jadi dia tumbuh sendiri. Ini adalah sawi-sawian ya. Jadi dalam beberapa bulan ini kami memang tidak mengupload video karena kendala pembangunan rumah kami yang belum selesai, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Kami sudah pindah di sini. Jadi kami sudah sangat-sangat berkesempatan untuk berkebun lagi ya teman-teman, dan doakan agar Taman Zainur Nisa ini terus berkembang, entah itu channelnya, entah itu kebunnya. Insya Allah semuanya menjadi lebih baik, amin. Dan sekarang apa saja yang ada di kebun kami, ayo kita review dulu sebentar sambil melihat Pak Suami lagi menyiram-nyiram tanaman. Nah, ini ada tomat ya, tomat cherry, tomat yang kecil-kecil itu. Ini dulu sudah pernah berbuah, dan ini benih yang keturunan kedua ya. Ini benih keturunan kedua, dia sudah menunjukkan bakal bunga, sudah berbunga, tinggal tunggu dia berbuah. Nah, semoga dia berbuah banyak, karena memang yang pertama itu saya tanam buahnya banyak sekali teman-teman. Cuman memang kami tidak sempat untuk mengambil video karena memang terkendala kebunnya yang tidak bagus, tidak terurus, dan kami sibuk mengurus rumah kami yang cepat-cepat untuk persiapan pindah rumah. Dan sebelah sana ada pohon timun yang hanya beberapa pohon kita tanam, tidak banyak-banyak karena di sini banyak sekali hamanya. Nah, kondisi kebun kami belum dipagar ya, bertahap. Kami sangat-sangat banyak kegiatan yang kami lakukan dalam akhir-akhir ini, karena kalau baru pindah rumah itu dia kan banyak kesibukan ya, teman-teman pasti tahu. Jadi sambil itu kami juga masih menyempatkan untuk mengurus kebun kami. Itu ada sedikit kangkung yang sudah beberapa kali kita petik, mungkin tidak ada di video-video kami sebelumnya, tapi ini sebenarnya kami ada tanam kangkung dan kecipir ya. Bagi teman-teman yang ada dulu pernah komen nggak kelihatan sih tanaman kecipirnya. Nah, sekarang sudah kelihatan nih, udah berbuah alhamdulillah, tapi dia belum diurus lagi ya. Penataan tempat dia menjalar ini masih semrawut, belum bagus. Nanti kita coba tata lagi bagaimana. Nah, ini karena kita biarkan saja dia menjalar dengan sesuka hati. Nah, ini buah-buahnya, dia ketutup ya di dalam teman-teman. Nah, dan di sini banyak pohon pepaya juga ya teman-teman. Alhamdulillah
pagi ini sangat cerah. Jadi kegiatan berkebun kami sangat senang yang kami berkebun pagi ini karena sangat cerah. Oke, ini cabenya kita lihat. Kondisi cabenya Masya Allah, masih pendek, dia sudah berbuah. Dan tidak secantik yang ini, semuanya juga ada yang kurang cantik. Karena memang di sini terbuka. Teman-teman bisa lihat itu tempatnya orang, sangat-sangat kotor ya. Karena memang belum terurus, orangnya lagi sibuk. Sana bekas tanaman kacang panjang dan sanalah sumber hamanya, teman-teman. Kita berperang dengan hama lalat buah di sini. Nah, dan saya belum bisa menerapkan apa yang kita sudah terapkan di Malaysia karena di sini kondisinya seperti ini. Nah, jadi kita harus memagar dulu. Kita harus membuat jaring dulu di sini agar si lalat buahnya tidak langsung melihat kondisi di sini, tanaman di sini apa di sini yang dia mau teluri. Nah, jadi kita pagar nanti di sini insya Allah ya. Ini kondisi cabenya udah tinggi tapi kurang bagus. Ya, ini karena kami juga kurang merawat. Ini kita baru beberapa minggu ya merawatnya karena baru pindah. Nah, jadi baru bisa merawat dengan baik-baik. Semoga lah dia bisa sembuh dan berbuah. Sudah berbuah tapi diserang si lalat buah. Banyak yang saya buang ya. Buahnya lumayan besar. Nah, ini masih ada sisanya. Nih. Ini kita masih menanam secara organik. Alhamdulillah saya masih mempertahankan. Walaupun sang suami sudah mulai kewalahan ya, dia bilang, ayo kita beli saja semprot kimia. Saya tidak mau karena ini yang kita konsumsi. Walaupun yang kita jual juga saya mempertahankan agar kita tetap menggunakan pestisida alami dan cara-cara alami untuk mengatasi hama ya teman-teman. Doakan kami jangan sampai kita memakai yang namanya pestisida kimia. Dan alhamdulillah ini sudah mulai menunjukkan buahnya sudah tidak diserang si lalat buah ya. Ini sudah matang, ada di bawah juga tuh. Nah ini. Nah, kalau dia sampai matang begini artinya dia tidak diserang lalat buah. Dia mulus. Yang lain saya sudah buang. Pokoknya ada gejala bekas gigitan lalat buah saya buang ya. Karena percuma kita pelihara sampai dia matang pun dia akan busuk. Jadi seperti itu teman-teman mungkin mengalami hal yang seperti kami alami. Di buah cabenya dientup si lalat buah. Jangan dibiarkan, langsung buang saja, percuma. Karena dia akan membusuk. Dia tidak akan sampai berwarna seperti ini. Walaupun dia berwarna seperti ini, tapi dia akan busuk. Dan tidak bisa untuk dikonsumsi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lagi buat bedengan untuk terong ya. Ini dulu bekas bedengan jagung ya. Jagung dengan kacang dulu di sini. Nah, jadi siapa yang mengikuti video kami dari awal akan tahu apa saja yang kita tanam di sini dulu. Ini bekas kacang. Dan masih ada tanaman kacang ini. Padahal sudah kita panen, mungkin ini biji-biji kacang yang tidak sempat kegali. Akhirnya dia tumbuh lagi. Ini banyak ya. Nah, ini banyak ya. Alhamdulillah. Video kami memanen kacang nanti kita tampilkan kalau memang ada kesempatan. Kita coba tampilkan, ada sedikit dulu video kami memanen kacang. Oke, hari ini kita mau pindahkan terong teman-teman. Ikuti terus kegiatan kami di Taman Zainurnisa. Nah ini teman-teman boleh diikuti juga cara kami menanam di lubang seperti ini. Nah ini adalah yang kita letakkan di dalam lubang seperti ini adalah kompos ya. Campuran kompos dan arang yang sudah kami racik. Kenapa juga di sini? Yang sudah kami racik dan ini siap tanam. Jadi kenapa kita lakukan begini? Agar nutrisi untuk tanaman yang baru kita pindah dan sampai masa pertumbuhannya berbuah nanti, mulai berbuah dia akan terpenuhi oleh si kompos ini. Seperti ini tanahnya. Ini campuran tanah kompos, kotoran kelinci dan kotoran ayam kita mix bersama tanah humus ya dan arang. Seperti ini bentuknya. Dia warnanya hitam, dingin dan memang sudah siap pakai.
Ini sudah kita racik ada 2 hari yang lalu, dan kita taruh di lubang tanamnya seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Ini sudah panas ya sebenarnya. Biasanya kalau yang bagusnya itu memindahkan tanaman di sore hari atau di pagi sebelum ada matahari ya. Tapi kami biasanya melakukan itu agak telat. Tapi tidak apa-apa, nanti kita tutup. Nanti ini kita tutup, insya Allah dia akan baik, insya Allah. Karena memang kami sudah menerapkan itu ke beberapa tanaman kami dan memang terbukti dia hidup bagus. Cabai juga begitu, kita proses pindahnya juga agak sudah telat. Tomat, tapi kita menggunakan cara ini dengan menutup menggunakan batang pisang seperti ini ya. Ini pun kemarin kita pindahkan dalam keadaan dia sudah panas ya, sudah terik, tapi kita tutup seperti ini. Insya Allah dia aman. Nah ini kita mau sambung lagi pindah tanam timun ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di depan ada beberapa pohon timun, ada 4. Nah ini kita mau tambahkan lagi sekitar 3 pohon timun. Kita tidak banyak-banyak tanamnya karena menghindari banyaknya hama yang datang. Tidak mampu mengurus kalau terlalu banyak ya, karena kita belajar dari pengalaman 2 bulan yang lalu kita tanam timun agak banyak, ternyata diserang hama dan menyebabkan gagal panen. Akhirnya rugi kan, jadi kita tanam untuk kebutuhan kita makan saja ya. Ada sekitar 7 pohon timun, dan ini seperti biasa kita meletakkan kompos di tengahnya sebelum kita meletakkan anak dari pohon timun. Ini sudah agak siang sebenarnya ya, tapi di tempat ini dia agak teduh, jadi tidak apa-apa untuk kita lakukan pindah tanam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin waktunya tidak ada di waktu pagi hari atau sore hari, boleh mengikuti cara kami dengan memindah tanaman, entah di siang hari pun boleh, tetapi dengan catatan setelah itu kita siram dan kita tutupi dengan sesuatu yang sejuk ya, maksudnya yang tidak panas. Jangan menggunakan seng untuk menutupinya, jangan, tapi gunakan, kalau kita di sini banyaknya batang pisang, atau kalau teman-teman mungkin di tempatnya ada dedaunan yang lebar, boleh gunakan itu untuk menutupi tanaman agar tidak terpapar sinar matahari sewaktu selesai kita pindah tanam. Jadi tanaman tidak stres ya. Oke, kita tutupi seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh mengikuti cara kami berkebun, tidak harus memindah tanaman di pagi atau sore hari. Yang penting setelah kita pindah, kita harus tutup seperti ini, dan jangan juga ya berterik-terik kita pindah ya. Ini kan sudah sekitar pukul 10 lebih ya, jadi sudah agak panas.
tapi masih bisa kita melakukan pindah tanam dengan cara seperti ini. Kita tutupi dengan batang pisangnya seperti ini. Nah, ini sawi sudah segar-segar juga, masih terlihat segar tuh, padahal ini panas ya teman-teman, tapi dia masih segar karena memang kita lakukan cara seperti ini ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada cara lain, yang penting dia jangan ditutupi seng. Nah, memang karena dia butuh sejuk itu dari arah bawah, dari tanah dan dari atas. Kalau dari bawah dia dingin tapi dari atas dia panas, nah sama saja seperti di oven ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kami hari ini. Tadi sudah banyak yang kita lakukan, dan semoga apa yang kita lakukan tadi bermanfaat ya untuk teman-teman yang menonton. Ini juga sebagai tips dan trik kami untuk menghemat waktu agar tidak harus menunggu di pagi hari atau nanti di sore hari, tapi agak siang pun boleh kita memindah tanam dengan cara seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman yang telah menyaksikan video kami dari awal, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.